Raymond Pierre Paul Westerling atau yang dikenal Raymond Westerling merupakan seorang komandan perang tentara Belanda pada Perang Dunia Kedua. Dalam peperangan, Westerling terkenal sebagai seorang pembantai yang garang. Westerling pertama kali menginjakkan kakinya di Medan, Sumatera Utara, pada September 1945 sebagai prajurit KNIL. Saat itu, kondisi di Sumatera sedang kacau, sama seperti berbagai wilayah lain di Indonesia, karena masyarakat sedang berjuang keras untuk mempertahankan kemerdekaan. Untuk mengembalikan pemerintahan Belanda di Medan, Westerling mengerahkan jaringan intelijen dan polisi untuk mengumpulkan para pemberontak. Setelah dipilih menjadi kepala komando di Esti, Westerling mendapatkan perintah untuk menyelesaikan pemberontakan di Sulawesi Selatan pada Desember 1946. Ia mengumpulkan penduduk di lapangan terbuka, mengancam dan memaksa mereka menunjuk para gerilya. Tentu saja warga yang ketakutan akan menunjuk siapa saja demi menyelamatkan diri. Dan tanpa pandang bulu, Westerling langsung mengeksekusi di tempat siapa saja yang ditunjuk sebagai para gerilya. Karena kekejaman inilah, tentara Belanda sendiri kemudian melakukan pengaduan terhadap ulah Westerling. Penyelidikan menunjukkan bahwa banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Hal ini kemudian membuat Westerling dipecat. Setelah diberhentikan dari jabatannya, ia kemudian mendirikan organisasi rahasia yang disebut sebagai Angkatan Perang Ratu Adil. Dengan diam-diam, ia membangun kekuatan untuk menggulingkan pemerintahan Indonesia. Ia mengirimkan ultimatum pada pemerintahan di Jakarta untuk mengakui keberadaan APRA sebagai pasukan resmi negara Pasundan dan meminta otonomi. Ketika permintaan tersebut tidak dipenuhi, Westerling memulai kudeta dengan menyerang Bandung dan Jakarta. Ia menembak setiap anggota TNI yang ia temukan di jalan. Pemberontakan tersebut berhasil dipukul mundur, namun banyak korban jiwa berjatuhan dari kedua belah pihak. Aksi ini langsung menjadi berita utama berbagai media massa di seluruh dunia. Bagi dunia internasional, Belanda dianggap melakukan cara licik karena mengelabui Indonesia untuk berusaha kembali menguasai. Meski Belanda mengutuk perbuatan tersebut, mereka membantu Westerling kabur ke Singapura. Dengan bantuan pemerintah Belanda, Westerling akhirnya berhasil kabur keluar dari Indonesia ke Singapura dengan selamat tanpa diketahui. Pada 24 Februari 1950, kantor berita Perancis memberitakan tentang keberadaan Westerling di Singapura. Karena pemberitaan tersebut, tempat persembunyiannya digerebek oleh polisi Inggris dan dijebloskan ke penjara Changi. Mendengar bahwa Westerling telah ditangkap, pemerintah RIS meminta agar Westerling diekstradisi ke Indonesia, namun ditolak. Dalam sidang Singapura, karena Westerling adalah warga negara Belanda, maka ia tidak bisa diekstradisi ke Indonesia. Ia pun keluar dari Singapura sebagai pria bebas, sebelum kemudian ditangkap kembali di Belanda, meskipun langsung dibebaskan keesokan harinya. Atas segala tindak kejahatannya, Indonesia akhirnya tidak pernah berhasil menjerata secara hukum. Ia pun akhirnya meninggal dunia tanpa pernah diadili. Meskipun begitu, pada 9 Agustus 2013 lalu, pihak Belanda akhirnya secara resmi menyampaikan permintaan maafnya kepada Indonesia dan memberikan ganti rugi berupa materi kepada 10 janda korban penembakan di Sulawesi Selatan.